Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Biar sungguh-sungguh firman Allah menjadi pelita buat kaki kita sehingga kekuatan hidup kita diperbaharui. Karena itu mari siapkan hati kita supaya firman Allah berbicara buat kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh terus berada di hadirat Tuhan. Di saat teduh ini sungguh-sungguh biar firman-Mu berbicara, mengkoreksi, mendorong, memberikan penghiburan, kekuatan buat hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Karena firman Allah yang kami dengar. Karena firman Allah terus langsung berurusan dengan iman kami. Sehingga iman kami bertumbuh oleh karena firman itu. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-23. Dikatakan nih, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan tentang penderitaan Yesus. Alkitab jelas berkata bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Apa pelajaran yang kita ambil dari pembacaan Alkitab ini, saudara? Dikatakan ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada 3 hal yang kita pelajari, ya, yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama adalah penguasaan diri menuntun orang pada berkat Tuhan. Percaya saudara bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan yang berhak membalas. Tuhan yang berhak menentukan benar dan salah dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita ini punya kecenderungan untuk membela diri. Tetapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni. Tugas kita adalah tidak membalas. Karena itu saudara, ketika kita tidak membalas, ketika kita mengambil keputusan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan pembalasan itu haknya Tuhan, maka justru orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami pembelaan Tuhan. Saudara tidak perlu untuk saudara mulai memperjuangkan dirimu dengan cara menyakiti atau membalas orang lain. Karena kalau kita membalas orang lain, maka di mata Tuhan kita ini menjadi sama dengan orang yang mungkin menurut Anda dalam melukai Anda. Jadi dua-dua ini sama-sama salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Hatinya yang salah. Karena itu Yesus memberikan teladan. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Dia tidak membalas dengan mengancam. Dia juga tidak membalas melakukan apa yang dia terima. Tapi justru Alkitab berkata dia menyerahkan kepada Tuhan. Karena Yesus mengerti prinsip ini. Bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Saudara, kalau ini yang menjadi sebuah prinsip kehidupan Anda dan saya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu mengikuti hidup kita. Memang tidak mudah. Makanya mengikut Yesus itu namanya pikul salib. Pikul salib itu artinya Anda berhenti menuruti kehendak Anda sendiri dan menggantinya dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan, sebab Alkitab berkata bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Karena itulah belajar dari sini bahwa semakin kita bisa menguasai diri kita, semakin kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, perlakuan yang tidak adil yang kita terima, maka saya percaya justru hidup Anda itu akan ketemu dengan namanya berkat Tuhan. Tidak mudah, saya mengerti. Tidak mudah karena ini bicara urusan dengan hati. Kadang orang tidak bisa menahan hatinya. Justru itu menguasai diri kita. Ya, karunia rohani yang ke-9 di mana kita bisa menguasai diri kita. Maka disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan kepada Anda. Dan bahaya bagi orang yang akan menerima pembalasan daripada Tuhan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Makanya itu saudara, seorang yang menguasai diri adalah orang yang akan dituntun kepada yang namanya berkat Tuhan dalam hidupnya. Lalu kebenaran kedua apa? Bahwa kasih itu tidak tergantung pada perlakuan orang.
Kalau kita ini kasih kita tergantung kepada perlakuan orang, maka orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun melakukannya. Kita tuh mengasihi orang yang memberkati kita. Tapi kita membenci musuh kita. Membenci orang yang melukai hati kita. Nah saudara, disinilah kasih itu berlawanan arus. Ya, terhadap apa yang dunia ajarkan. Kasih itu justru tidak tergantung dari perlakuan orang. Saya sekali lagi bilang ini tidak mudah. Saya mengerti. Tetapi ini yang diajarkan oleh iman Kristen. Kasih itu tidak tergantung dari perlakuan orang. Kasih itu subur di dalam hati kita. Sehingga dari kasih itulah muncul yang namanya belas kasihan. Dari kasih itulah muncul yang namanya sabar. Dari kasih itulah muncul yang namanya mengampuni. Nah saya percaya kasih itu menjadi dasar daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga itu yang akan menjaga hidup kita. Ya bersama dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kasih itu mendominasi hidup kita. Maka karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Dan itu keluar mengalir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Alkitab menyuruh kita untuk apa? Mengejar kasih. Karena kasih itulah yang membentuk dan mengubah seseorang. Dan saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan, di dalam hidup Anda bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kasih yang berlimpah-limpah. Hati kita itu mengalami perubahan. Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kasih itu bukan produk manusia, bukan. Kasih itu adalah produk Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Makanya kalau manusia ingin mengalami kasih yang berlebih atau kasih yang bertambah, maka orang harus melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, otomatis satu ini yang akan terjadi. Yang paling nyata adalah kasihnya berubah. Hidupnya ini mengalami kasih Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberikan kemampuan karena apa? Karakter Kristus, karakter Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang ini. Tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa hidup dengan kasih. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin hidup untuk mengasihi. Karena itu kalau Anda belajar hukum ini, mengasihi saudara, saudara perlu Tuhan di dalam hidup Anda. Dan dari situlah Anda mulai belajar mengasihi Tuhan, lalu mengasihi sesamamu. Amin. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Nah dari situlah maka kasih itu beroperasi, bekerja di dalam hidup kita. Kita bergaul karib dengan Tuhan, kita punya saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, doa-doa pribadi. Saya percaya kalau orang setia berlutut di bawah kaki Tuhan, masuk di hadirat Tuhan setiap waktu, maka yang berubah di dalam hidup orang itu pertama adalah kasihnya. Kasih itu yang akan mengubah karakternya. Karena orang pemarah akan jadi sabar. Orang yang susah mengampuni tiba-tiba diberi kekuatan mengampuni. Nah disitulah kasih bekerja mengubah seseorang. Amin saudara. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang sudah kita bisa teladani dari Yesus. Yang ketiga adalah jaga hati yang kudus di tengah perlakuan yang tidak adil. Saudara, kita bisa menjaga hati kita yang kudus. Kita tidak mau mencemarinya dengan apa? Dendam, kebencian, kepahitan. Ini biar tidak ada dalam hidup kita. Yesus mengajarkan bagaimana dia tidak membalas caci maki ketika dia dicaci maki. Dia tidak membalas mengancam. Artinya Yesus itu menjaga hatinya. Memberikan teladan bagi kita untuk menjaga hati yang kudus. Ya, terlalu mahal kalau kita cuma menuruti keinginan hawa nafsu. Sehingga kita terlibat di dalam kemarahan, lalu kebencian, bahkan mungkin menyimpan namanya kepahitan. Itu yang membuat kita tidak akan pernah bertemu dengan berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Hati kita menolaknya. Doa-doa kita, ya kata Alkitab, apa yang membatalkan doa-doa kita? Dosa kita. Dosa itu bisa di dalam hati kita. Ya bukan hanya apa yang tampak keluar, tapi di dalam hati kita. Makanya menjaga hati itu penting. Karena dari situlah terpancar kehidupan Anda dan saya. Karena itu saudara, pagi ini ayo kita belajar jaga hati. Makanya tadi saya bilang, seringlah berlutut di hadirat Tuhan. Berdoa di situ. Bergaul karib dengan Tuhan. Membangun hidupmu dengan pujian penyembahan. Membangun hidupmu dengan kehidupan doa. Maka saat itu yang akan terjadi. Kasih itu akan melanda hidup kita dan mengubah karakter kita. Sehingga kita ini bisa menjaga hati kita supaya tetap kudus. Nah disitulah berkat Tuhan akan diletakkan di hati yang baik.
di hati yang kudus, di hati yang terus dijaga, disitulah Tuhan akan memberikan kehidupan yang hidup dalam hidup Anda. Bukan bicara soal berkat materi saja, berkat materi itu nggak usah ditanya. Tetapi bicara soal damai sejahtera, sukacita, mengikut Tuhan itu akan terus menyertai kita. Sehingga kehidupan kekristenan kita bukan sekedar beragama, tapi Anda hidup sebagai seorang Kristen yang hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus lidiki hati kami ya Tuhan, supaya kami terus mengikut teladan Yesus. Kami menyadari bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau jaga hati kami supaya tetap bersih, tetap kudus di hadapan-Mu. Sehingga produk yang keluar dalam hati kami adalah produk yang memuliakan Tuhan dan baik di pandangan Tuhan. Karena itu tolong Tuhan jagai kami terus supaya kami hidup menyenangkan-Mu. Dengan hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar. Sehingga bergaul dengan Tuhan itu membuat kasih di dalam hati kami terus bertumbuh. Karena pribadi Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk terus ada di area itu. Supaya kehidupan kami menyenangkan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Biar sungguh-sungguh firman Allah ini menjadi berkat buat hidup kita. Ya, saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Saya percaya Anda akan terus terupdate di acara rohani yang pastinya memberkati hidup Anda. Karena tetap semangat menghadapi hidup Anda, saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Bye-bye.